APD-nya sampai ini juga itu. Iya. Di situnya sih tidak ada, cuman ibunya bilang asam begitu. Berat. Nah, oke, kita siapkan plus pengalasnya. Sudah ada yang mau baca sebelumnya. Kemudian bengkok. Kita siapkan bengkoknya. Kemudian kita siapkan di sini. Kemudian kita siapkan terus apa lagi? Membersihkan hidung. Oke, kita lakukan membersihkan hidung dulu atau pasase udara dulu? Dulu. Bersihkan hidung ya. Bersihkan hidung dengan cotton bud atau ya sudah pakai ini. Dulu bersihkan dulu ya hidungnya menggunakan tisu. Kemudian yang satunya juga kita lakukan pembersihan dulu. Terus setelah itu kita lakukan cek atau posisi dulu. Lakukan pasase udara. Pasiennya suruh gitu ya. Mana yang lebih nafasnya tuh lebih kuat sebelah mana? Oke, jadi yang dipasang yang kuat atau yang tidak? Iya, karena yang kuatnya nanti iya buat nafas. Nah, sudah, misalnya kita akan masukkan yang sebelah kanan ya, yang kiri untuk bernafas. Setelah itu apa? Setelah itu memakai homeschool, menentukan letak NGT udah ya. Iya. Dengan cara mengukur panjang pipa dari ujung hidung ke telinga. Ya boleh. Sekarang udah, karena kan tadi jadi pertama itu Pak cek dulu, kita bersihkan dulu. Setelah itu lakukan pasang udara. Kita sudah tahu tuh lubang yang mana yang akan kita pasang. Setelah sudah tahu letak yang mana yang mau dipasang, kita lakukan pengukuran. Jadi kalau yang dipasang yang sebelah kiri ya berarti mulainya dari kiri. Kalau misalnya yang kanan berarti kita ukurnya dari kanan gitu ya. Ukurnya diukur dari hidung ke telinga ya, kemudian dari telinga ke dari telinga boleh juga dari kali ini Mas hidung telinga hidung ke prosesus simoideus nih. Kalau kita lihat prosesus simoideus itu maksudnya di sini tuh. Jadi sampai sini. Nih, ini kan ada anatominya nih. Ya, jadi masuk ke dalam lambungnya. Nih, ke sini. Gitu ya. Kalau ini kan kelihatan. Biasanya di bawah ini. Di epigastrium di sini. So, epigastrium ini ya. Gitu. Kemudian atau misalnya kalau sudah ketemu, jangan lupa kita berikan tanda dulu. Mana itunya? Biasa. Tadi Tanda artinya kita akan memasukkan selang NGT itu sampai dengan batas tadi hasil pengukurannya, gitu ya. Karena kan masing-masing orang itu kan berbeda-beda. Terus setelah itu pasang klemnya, ya pasang nggak? Nggak ada. Gel dulu soalnya. Gel dulu. Ini enak. Gel baru dikrem, baru dikrem. Ya, itu SOP saja ya. Ini yang diberikan di Om Jolo
oleh si jeli itu mulai dari batas sampai dengan ujung. Kemudian kita klem ya. Soalnya tuh nggak bisa bergerak. Kemudian kita simpan di sini. Saja. Kemudian kita pegang dari tanda ini, tangannya pegang ujung yang ini tanda supaya kita tahu bahwa batasannya sampai sini. Kemudian kita akan mulai memasukkan selang NGT-nya. Kalau pasiennya sadar, oke Bapak, saya akan melakukan pemasangan NGT-nya ya. Sekarang posisinya revolver ya. Jadi ini dulu Pak. Kita masukkan. Nah bisa juga nih, boleh menggunakan tangan begini atau iya misalnya kita menggunakan pinset. Boleh. Pakainya lebih lama. Misalnya menggunakan tangan tadi. Ya, kalau sudah masuk, Bapak telan ya. Tuh. Oke, kemudian kalau sudah semuanya kan masuk terus loh. Ada yang belum masuk. Nah, ditelan Pak. Kemudian kita lihat menggunakan pen light. Sampai mana? Coba Anda pen light tadi tuh. Ini. Waduh, Dinda dia saja. Coba arahkan ke mulut, buka mulutnya Pak. Ini kan pemain gitu. Oh tuh ya. Kelihatan. Ya, terus buka Pak mulutnya. Jadi nanti kalau itu juga aslinya akan terlihat ya. Gitu. Kalau misalkan dia pada saat didorong mau ngumpulnya di dalam mulut ya gini Pak, ini nanti kayak lidahnya. Jadi kita tekan lidahnya, kemudian kita dorong gitu ya. Jadi supaya si mana nih ini mana. Coba maju lagi. Tuh. Dari sini. Tuh kan kelihatan ya. Artinya tuh kita tekankan menggunakan spatula. Terus kita dorong. Malu aja pasiennya diliatin banyak orang. Dah. Jadi kalau enggak ya langsung aja ya. Ya telan ya Pak, telan. Ini nggak bisa masuk sampai ke sini deh. Pasien baru kan. Ya misalnya sampai dengan batasnya ya. Ini harus diklem karena kalau tidak diklem nanti bisa jadi udara dari luar itu masuk ke dalam lambung. Atau bisa juga nanti cairannya dari lambungnya keluar. Jadi harus diklem. Ini udah mentok nih. Ya. Harusnya sampai batasannya. Misalnya ini di sini ya. Udah. Kemudian untuk memastikan, sekarang kita pastikan apakah NGT ini masuk ke dalam lambung atau tidak. Yang pertama dengan apa sih Lin? baskom. Oke, dengan baskom berarti kita ambil aja cairan ya. Jangan menggunakan baskom. Boleh menggunakan baskom, boleh juga kom ini. Kita caranya gini. Yang pertama kita masukkan ke dalam wadah yang ada airnya, kemudian klemnya dilepas. Lihat ini airnya. Kalau ada gelembung berarti itu masuk paru-paru. Kalau tidak ada gelembung, oke, berarti sudah masuk ke lambung. Ya, lambung. Jangan lupa klem. Setelah itu yang kedua dengan cara Udara. Ambil udara, kemudian kita berapa udara yang kita ambil? 10 saja ya, ini segini. Kemudian
masukkan ke dalam kalau udah ada yang menutup ini bisa dilepaskan. Kemudian kita ambil stetoskop. Jadi kalau misalkan untuk mengetahui sekarang kan mau masukkan udara, jadi harus didengarkan dengan stetoskop di area lambungnya. Sambil kita cek lambungnya, tempelkan di lambungnya, kemudian kita dorong. Gitu. Kalau ada suara pluk, berarti ada udah masuk ke dalam lambung. Kan kita dengarkan di lambungnya ya, kalau ada pluk itu di lambungnya berarti sudah masuk. Kemudian yang terakhir adalah dengan cara aspirasi. Ya, aspirasi berarti kita tarik cairan, karena tadi kan juga udara sudah masuk 10 ya. Kita harus tarik sampai 10. Terus kemudian tambahkan lagi 10 lagi. Ada tidak keluar cairannya, cairan lambungnya gitu. Misalnya ada warna kuning. Oke, berarti kita masukkan saja cairan lambungnya. Kemudian kita berarti sudah masuk ya. Misalnya oke, sudah masuk dengan pengecekan 3 kali dengan air. Tadi tidak ada gelembung, kemudian dengan udara terdengar suara pluk gitu ya, dan pada saat kita aspirasi keluar cairan lambungnya, berarti sudah masuk ke dalam lambung. Selanjutnya adalah kita, dan jangan lupa ini tuh selalu diklaim gitu ya, kalau kita mau melakukan sesuatu ini harus diklaim. Selanjutnya apa Selin, setelah dicek sudah pasti langsung fit corong pada tangan. Kita akan pasang ini gitu ya, kemudian kita memasukkan air gitu ya. Kita masukkan dulu airnya, baru dibuka klemnya. Jadi jangan dibuka klemnya baru dimasukkan air, karena tadi udaranya nanti masuk ke dalam lambung. Jadi sudah, kemudian kita buka klemnya. Nah gini ya, jadi biarkan, nggak usah didorong menggunakan ini. Jadi biarkan, kalau nggak misalkan buku nggak turun, agak tinggikan lagi, karena kalau dia pokoknya gitu gaya gravitasi gitu ya. Nah kalau tinggal sedikit, kalau tanggung klemnya susah, bisa diginikan dan tekuk saja ininya gitu, ini ditekuk, dan ini juga sama menutup gitu ya. Kemudian kita sambil memasukkan air apa itu, itunya apa, pemberiannya apa katanya? Iya, air matang. Oke, air matang tadi sudah. Sekarang berikan susu misalnya ya. Susu. Nah, nutrisinya sampai 500 cc. Kemudian kita buka lagi. Jangan lupa setelah diberikan susu dibilas gitu ya. Misalnya ya, kita bilas dulu dengan air gitu ya. Kemudian kita buka. Nah, sampai habis gitu ya, kemudian baru kita klem lagi. Sudah selesai pemberian nutrisinya. Obat dulu. Oh, ada pemberian obat. Iya. Ya, kita simpan dulu, kemudian kita ini dulu obatnya ya. Kemudian kita siapkan obatnya di sini. Kalau langsung di situ juga boleh. Kita masukkan lagi. Kalau ada obat yang diberikan melalui MGT, masukkan, kemudian buka lagi klemnya, kemudian bilas ini, kemudian masukkan, kemudian bilas dengan air. Nutrisi dan obat sudah masuk semua. Kalau sudah semua, baru dicopot, ini diklem gitu ya. Kemudian kalau sudah difiksasi, fiksasi kuku-kuku. Kemudian rapikan. Itu kalau misalkan tidak dibilas lambung. Kemudian lanjut ke
misalnya pasiennya dipasang NGT itu keracunan. Berarti kalau keracunan tidak diberikan nutrisi, langsung dilakukan bilas lambung. Oke, coba kita lihat bilas lambung. Mana bilas lambung? Berapa deh? Setelah itu, setelah Nah, ini kan jadi sudah cuci tangan udah, jadi sudah mengikat tangan, udah memasukkan bilas spirit ke dalam lambung melalui selang. Nah, jadi sudah terpasang nih, misalnya dia tidak nutrisi, capek ya? Hati-hati nih. Nah, misalnya sekarang kita mau bilas lambung. Kita siapkan air sebanyak berapa? Dewasa 200 sampai 400 ya. 200 sampai 200 300. sampai 300. sampai 300. Jadi kita siapkan 300 saja. Oke, 300 air sudah kita siapkan. Kemudian kita akan memberikan pasien ini kan 60 spetnya ya, nggak ada spet yang langsung 300. Jadi memang pemberiannya sedikit-sedikit. Yang penting kita udah siapkan dulu airnya sebanyak 300. Embernya mana embernya? Itu ya, saya nempel di sini. Saya tarik ini ya. Nah. Baca nggak ini? 200 ini. 300. Oke, kita udah siapkan 300 lebih. Bocor nggak ini? Enggak ya? Oke, sudah siapkan 300. Oh iya. Nah, sekarang kita masukkan airnya ke dalam sendok. Jadi mau penuh juga nggak apa-apa, yang penting ini belah kedua kita udah pas ada. Kemudian ini. Tuh. Jadi jangan sampai habis ya. Nah, misal contoh ini ya, misalkan kita nyakap tuh kan udara gitu. Jadi kalau nggak diklaim aja itu akan ada udara itu simulasinya. Jadi jangan sampai ini selanjut ininya NGT itu terisi oleh udara. Jadi tinggal sedikit isi lagi, kan kita udah tahu, yang penting kan ukurannya udah tahu. Ini ya. Kayak orang tuh bisa kalau ke lambungnya nggak secepat ini kok. Iya. Ini mah karena ini aja ya, misalnya sudah habis. Aduh, kebablasan. Gitu ya. Mana itunya? Speknya. Spek saya taruh di kursi. Gitu ya. Nah, kalau dibilas lambung, ketika dia sudah masuk airnya, apa selanjutnya? melakukan tindakan Kita ambil dulu gelas ukurnya yang baru. Kemudian ini boleh di beginikan, gini ya cirinya nih. Boleh disimpan begini, atau bisa juga kalau bilas lambung kita tarik dengan spet. Jadi misalnya keluar boleh dipancing dulu ya, misalnya dengan ini. Jadi kita tarik dulu, kita aspirasi dulu. Mana? Dia kok nggak tertarik? Jadi tuh. Enggak narik ya? Enggak ya, enggak narik. Coba dulu. Ya. Nah, kemudian kan udah ketarik tuh, dia bisa keluar sendiri nanti. Nah,
Nah ini jangan lupa dibuang juga di gelas ukur kalau ada cairannya, karena kan semua cairan yang dari lambung harus terukur berapa cc gitu. Jadi masuknya 200 ya keluar juga 200 gitu. Terus misalnya oh ini masih keruh, berarti ya kita masukkan lagi sebanyak 200 cc lagi. Terus saja sampai dengan ininya bersih. Tapi ya juga tidak dilakukan sepanjang hari itu dilakukan gelas lambung terus ya, continue gitu tuh. Jadi misalnya hari ini dulu, terus nanti siang gitu ya, jadi ada jedanya juga, tidak boleh terus saja gitu ya. Kalau udah gawat darurat yang memang dia saat ini ya kecelakaan keracunan banyak sekali paksinya. Dan nggak aja nggak, iya minta tuh gitu aja. Tadi waktu lagi Hmm? ya ke bawah hanya jadi sini aja. Boleh ditarik juga. Udah nggak apa-apa. Nah terus selanjutnya apa? Kalau sudah bersih kita akan berikan norit. Nih norit rumusnya tadi 0,5 gram per kilogram berat badan. Jadi berapa gram noritnya? Misalnya 50 berarti 25 gram. Ini 40 tablet, satunya adalah 125 gram. Jadi misalnya kita gram, tetap gram. Iya, misalnya boleh, ya enggak boleh minum ini. Kayak ketasan yang keluar berat. Kalau misalnya tuh harus digramin nggak sih? Mana ada ini? Ini ya iya bisa kecil, tapi kan asam lambung tidak sebanyak dengan jumlah zat toksiknya. Nggak apa-apa. Gitu ya, nanti diulek ini ikut ke iya benar ikut ke. Berarti Bu, yang kesedot tuh cairannya sama yang pas dimasukin. Gitu. Jadi kan tujuannya tadi supaya tidak diabsorpsi. Jadi kalau misalkan airnya banyak, kemudian nanti kan kita tarik, jadi nggak terbawa masuk ke dalam sirkulasi sistemik racunnya itu. Yang bahaya itu ketika keracunan, kalau masuk sistem pencernaan kan nanti ketika dia masuk usus halus kan akan diabsorpsi tuh masuk ke dalam sirkulasi pembuluh darah. Kalau udah masuk pembuluh darah racunnya, dia pasiennya itu cepat gitu ya, bisa jadi meracuni seluruh tubuh gitu ya, sehingga harus diberikan air, kemudian kita racunnya tuh nggak terserap intinya gitu. Kita ambil satu aja ini, nggak apa-apa ini dihitam-hitamin, boleh nggak? Nanti paling dicuci yang ininya, Nyapikan cuci ya. kayak pas itu. Nah kita udah dalam itu nantinya ada satu gitu ya, ya. Kemudian kita larutkan dengan mau coba nggak? Mau coba nggak kesiniin? Nanti Selin nyuciin yang gosok-gosok sepanjang. Takutnya pada nyangkal di sana. Iya udah nggak usah. Ya ini cobanya di sini aja. Di sini. Kayak dia kan anak-anak. Nggak expect sehitam itu. Nggak expect banget sehitam itu. Jangan deh, di sini aja. Terus nanti dibuang. Terus nanti dibilas. Dimasukin itu tuh ya Bu ya? Iya, masuk ke dalam tubuh. Ini langsung ke dalam kayak ini. Udah selesai. Udah kan Selin, apalagi? Iya udah Bu. Sudah, kalau sudah nanti di observasi ya, observasi bagaimana kondisi pasiennya. Kemudian kita rapikan. Ini klaim dibiarkan saja begini ya, karena supaya udaranya tidak banyak.
akan masuk ke dalam tubuh pasien. Rapikan, kemudian kita buangin di sini. Baik, Bapak, tindakan pemasangan MGT-nya sudah selesai ya. Tadi juga nutrisi, tadi sudah susu sudah masuk, kemudian obat juga sudah ya. Ini misalnya pasien satu, pasien keduanya, tadi tindakan gelas lambungnya sudah selesai. Nanti ya yang satu dulu dokumentasinya ya. Sudah selesai saya lakukan tindakannya, kemudian pamit ya, jangan lupa rapikan alat dan cuci tangan. Oke, dokumentasinya telah dilakukan tindakan pemasangan NGT pada Tuan A tanggal 30 April 2025. Hasilnya 26. Hasilnya apa tadi? NGT sudah terpasang, pasien sudah diberikan susu sebanyak 100 cc, kemudian dibilas dengan air putih sebanyak 50 cc. Pasien diberikan obat berapa banyak, misalnya dilakukan dengan 10 cc dan dibilas lagi dengan 50 cc. Jadi totalnya kan kelihatan gitu ya berapa cairan yang masuknya. Yaitu kemudian diagnosa ketelatannya adalah defisit nutrisi. Kalau yang dia tidak bisa menelan kan nggak makannya, karena kan tadi kita berikan susu. Diagnosanya adalah defisit nutrisi. Kemudian tanda tangan nama jelas. Tapi kalau misalkan yang bilas lambung, berarti hasilnya tadi berapa cairan yang diberikan. Setelah dilakukan bilas lambung, pasien dilakukan bilas lambung dengan cairan sebanyak 300 cc, kemudian keluar lagi, misalnya cairannya juga keluar sebanyak 250 cc. Kemudian dilakukan bilas lambung berapa kali sampai dengan bersih. Kemudian pasien sudah diberikan norit sebanyak berapa gram. Terus diagnosa keperawatannya apa kalau keracunan? Risik. Apa kira-kira kalau keracunan? Sini. Bukan keracunan. Misalnya ya sudah, misalkan ya boleh terus juga boleh pencernaan, ini kan pencernaan ya, bisa juga misalnya apa kira-kira gangguan apa? Gangguan pencernaan. Kalau ininya semua pencernaan ya berarti ya defisit nutrisi. Terus kalau tidak bisa ke gangguan keseimbangan cairannya, misalnya hipovolemia gitu ya. Gitu. Kemudian sudah tanda tangan dan jelas perawatan. Nah itu seperti itu. Ya silakan Ibu.